Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu bernyanyi dari buku NDHKBP. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami Tuhan kepadamu pada pagi hari ini atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Kami rasakan udara pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah menuntun kami untuk melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Namun biarlah Tuhan juga berkenan untuk mendahului kami dalam segala aktivitas kami, agar langkah kami dan segala aktivitas kami semuanya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, dan kami juga bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan kami memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Begini dikatakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian dikatakan dalam nas tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa firman ini adalah firman yang begitu familiar dan yang sering kita dengarkan dan juga diperdebatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena kebenaran daripada firman ini sendiri akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi setiap orang. Karena setiap orang akan mencari tahu kebenaran daripada firman ini ketika firman ini didengarkan di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan dalam firman ini bahwa Sang Juru Selamat adalah juga Sang Jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tahu bahwa firman ini sesungguhnya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana banyak orang yang mencari tahu tentang keberadaan Yesus Kristus ini, siapa Dia dan apa yang dikerjakannya, terutama ketika kita semakin gemar memberitakan tentang Yesus sebagai Juru Selamat yang pada hakikatnya adalah Allah. Namun kita bisa melihat sejarahnya di tengah-tengah dunia ini ketika Dia dilahirkan oleh seorang perempuan suci, Maria, yang kemudian Dia menjadi dikenal melalui pekerjaannya untuk
membuat banyak hal yang tentunya segala yang dikerjakannya itu untuk ukuran sebagai manusia biasa seperti kita tentunya tidak bisa disamakan, atau tidak akan pernah ada orang bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita tahu dia pernah memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian kita juga pernah mendengar dia membangkitkan orang mati menjadi hidup. Dia juga membuat orang buta menjadi melihat, dan dia juga bisa membuat orang lumpuh berjalan kembali. Dan begitu juga dengan orang kusta yang begitu sudah terpisah dari masyarakat, jauh dalam pengasingan, tetapi kemudian dia juga bisa menyembuhkan mereka semuanya. Ya tentunya itu semua bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan oleh manusia. Meskipun kita tahu bahwa banyak rumah sakit, banyak tempat-tempat mengobati orang sakit dan yang lain sebagainya, tapi tidak juga bisa disamakan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang begitu peduli kepada orang-orang yang kekurangan, yang kehausan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu semua sudah diketahui orang ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian sejarah mencatat dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukan berbagai hal sebagai juga pengajar yang terbaik, di mana dia memberitahukan tentang Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana dia menceritakan bagaimana kerajaan Allah dan bagaimana orang mencapai kerajaan Allah itu sendiri. Tentunya yang mengetahui segala sesuatu tentang kerajaan Allah, dan juga bagaimana orang-orang juga akan masuk kerajaan Allah. Siapa-siapa yang masuk kerajaan Allah, dia mengetahui semuanya itu, karena memang dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari Allah, datang ke tengah-tengah dunia ini dan memberitahukan apa-apa yang terjadi dalam kerajaan Allah dan bagaimana upaya manusia untuk mencapai kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia adalah satu-satunya yang menjadi jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan apa yang difirmankan dalam firman ini. Jalan yang kita sebutkan bukan hanya sekedar jalan setapak, tempat yang kita tempuh dengan langkah dan dengan cara kita. Perjalanan yang disebutkan dalam firman ini adalah jalan sebagai perantaraan kepada Allah. Dan kebenaran yang dimasukkan dalam firman ini tentunya bukan seperti kebenaran yang senantiasa diperlihatkan oleh manusia, di mana kebenaran itu juga sendiri bisa hilang dan bisa dibeli dengan apapun. Tetapi hakikat Allah adalah kebenaran, di mana kebenaran itu tidak bisa dicemari atau dipengaruhi oleh apapun. Dan satu-satunya kebenaran itu adalah kebenaran yang berasal daripada Allah, yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Kebenaran itu adalah yang hakiki dan dia adalah mutlak. Tetapi kebenaran yang daripada manusia itu adalah kebenaran yang semu, bahkan sementara waktu. Kebenaran manusia bisa berubah oleh karena apa dan oleh karena siapapun. Tetapi kebenaran daripada Allah itu adalah eksistensi Allah. Hidup yang kita sebutkan dalam firman ini bukan hanya hidup yang kita jalani sekarang itu, hidup secara biologis di mana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, di mana kita bisa melihat dan saling menyapa dan melakukan beraktivitas dan bersosialisasi dalam kehidupan kita. Tetapi hidup yang dimaksud adalah hidup di mana bahwa kehidupan kita suatu saat akan diubah oleh karena sesuatu yang ditentukan oleh Allah untuk kita, yang dikatakan bahwa kefanaan daripada hidup manusia itu yang bersifat sementara, tetapi kita memiliki hidup yang kekal, di mana kita sering menyebutkannya sebagai surga, tempat keabadian, di mana itu adalah tempat Allah menempatkan orang-orang yang hidup oleh karena pembenaran Allah. Dan tempat itu tentunya merupakan sesuatu yang dirindukan oleh setiap orang, di mana orang akan merasakan hidup
berbeda daripada hidup tengah-tengah dunia ini, di mana hidup yang sesungguhnya akan berlangsung, bahwa hidup itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita yang tak pernah diubah oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi itu adalah kehidupan sejati yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah inginkan bahwa setiap orang harus hidup bahagia dan setiap orang mendapatkan upah yang baik, bahwa setiap orang akan hidup dalam senang di dalam kerajaan Allah, tak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sering kita gambarkan bagaimana hidup orang beriman, upahnya adalah surga, tempat dia yang layak oleh karena Tuhan sudah dalam pembenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga pernah mendengar tentang istilah keyakinan orang-orang yang menyatakan bahwa tidak satu jalan ke Roma. Benar, tidak hanya satu jalan ke Roma yang kita ketahui di suatu negara lain di seberang lautan, tetapi jalan kepada kerajaan Allah tidak bisa disamakan seperti jalan ke Roma. Karena jalan kepada Allah yang Allah tawarkan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus itulah segala kebenaran ditemukan. Meskipun manusia tidak semuanya mendapat kebenaran oleh karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, belum semua menerimanya. Tetapi itu adalah hal yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang sesungguhnya tidak diberikan oleh siapapun, tetapi oleh Allah. Karena Allah sendiri, bagian daripada Yesus Kristus itu sendiri dalam ketritunggalannya menyatakan sebagai Khalik, sebagai penebus, dan juga sebagai roh penghibur dan yang menyertai, yang memimpin umat manusia. Saudara, kenapa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup? Sebab dia adalah Allah yang maha tinggi. Kalau dia pernah datang ke tengah-tengah dunia sebagai manusia, bukan berarti dia menjadi manusia seperti kita, tetapi dia tetap Allah yang membuat dirinya menjadi manusia dan akan kembali kerajaannya. Sehingga yang bisa menceritakan kerajaan Allah bukanlah kita yang berasal dari bumi, tetapi yang bisa menceritakan tentang kerajaan Allah adalah dia yang berasal dari kerajaannya dan akan memimpin setiap orang yang percaya kepadanya kepada kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu ragu tentang pernyataan sebagai jalan kebenaran dan hidup ini. Antara jalan, kebenaran, dan hidup itu semua adalah keseluruhan daripada kebutuhan manusia. Jalan untuk datang kepada Allah dan kebenaran untuk hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Bagi saudara-saudara seiman yang sudah menerima keselamatan dari Kristus Yesus, berpeganglah kepada iman yang sudah kita jalani saat ini. Apapun hambatannya, apapun kesulitannya. Sebab ketika kita telah menerima jalan dan penyelamatan atas nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kebenaran yang harus kita pegang, dan kita tidak boleh mengabaikannya dan meninggalkannya kembali. Tetaplah di jalan itu, tetaplah di dalam kebenaran itu, tetaplah di dalam hidup yang telah Tuhan berikan oleh karena kematiannya, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kelak dalam kedamaian yang abadi. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, tidak ada lagi yang lain. Sebagaimana iman kita yang kita pupuk selama ini sejak kita menjadi orang-orang yang berada di jalan Tuhan Yesus Kristus. Mari hidup sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Kalau Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka kita yang memegangnya sudah berada di tempat yang tepat. Jangan lagi menyimpang dari jalan itu, dan kita doakan masih banyak lagi manusia di muka bumi ini yang akan menerima terang Injil. Sebagaimana rencana Tuhan bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh keselamatan di dalam kerajaannya, berhak memperoleh hidup yang bahagia di dalam kerajaannya, tetapi dia harus berjalan sesuai dengan apa yang
Tuhan persiapkan, tidak ada jalan lain. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai ke sana. Maka berbahagialah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat, Dialah Sang Jalan dan kebenaran dan hidup untuk kita pegang selama-lamanya dari hidup kita sekarang sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami untuk menjadi bagian dari kasih karunia yang begitu besar. Surga yang Kau tawarkan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan, sebagai tempat keabadian di mana kami akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia ini adalah tempat kami sementara untuk melakukan berbagai hal. Namun di sini kami akan memastikan Tuhan, kami telah di jalan yang tepat. Sehingga kami akan sampai dalam perjalanan kami ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk tetap berpegang teguh kepada iman yang kami pegang pada saat ini. Dan biarlah kami senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya kebenaran-Mu senantiasa ada pada kami. Kami telah melihat kebenaran itu pada-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami akan memperoleh hidup yang Tuhan janjikan sebagai kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, apabila kami terkadang berhadapan dengan berbagai kesulitan, kami percaya itu semua adalah jalan kami untuk semakin berpegang teguh kepada iman kepada-Mu. Sebab banyak harus kami perhadapkan di tengah-tengah dunia ini tentang kebenaran-Mu dan juga tentang ketidakbenaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami akan melihat kebaikan yang berasal dari Tuhan merupakan sesuatu yang harus kami pergumulkan dan perjuangkan, karena kami memiliki jaminan hidup yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan kami Kristus. Biarlah kami tetap dalam jalan-Mu. Melalui pimpinan Tuhan kami akan senantiasa dimampukan untuk menjadi orang-orang yang layak untuk kerajaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga membantu kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami dan segala komunikasi kami dan segala apa yang kami butuhkan di dunia ini, sehingga tidak menggelapkan mata kami untuk tidak berjalan dengan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Kau tahu kami adalah manusia yang lemah, yang senantiasa bersentuhan dengan dunia ini dan menghadapi berbagai hal di tengah dunia ini. Biar kami mendapatkan terang dari-Mu Tuhan, supaya kami bisa melihat bahwa apa yang Tuhan perkenankan itulah yang menjadi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini juga kami mau beraktivitas untuk segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahwa melalui berkat-Mu kami akan memperoleh kehidupan di sini juga. Tuhan kami, pimpin kami senantiasa bersama dengan seluruh orang-orang yang kami sayangi, untuk supaya kami tetap berjalan di jalan-Mu, dan biarlah kami dalam perlindungan Tuhan juga. Kami juga mendoakan tempat kami tinggal supaya tetap aman dan sejahtera, dan bantu kami Tuhan untuk menjadi masyarakat yang baik, dan biarlah juga para pemimpin negara kami juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Banyak orang saat ini Tuhan mendapatkan kesulitan dan tidak mendapat keadilan, tidak mendapat pembenaran, dan banyak orang yang sudah merasakan begitu banyaknya penderitaan ketika hak-hak mereka telah menjadi milik orang lain. Terima kasih Tuhan atas pengingatan-Mu kepada kami bahwa kami memiliki jaminan hidup. Tetapi kami mau berserah juga kepada Tuhan. Bantulah setiap orang yang memiliki posisi di mana mereka Tuhan bisa sebagai pengambil keputusan untuk menolong orang-orang yang menderita dan butuh perlindungan. Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya para umat-Mu yang percaya kepada-Mu juga semakin teguh beriman kepada-Mu, sehingga apabila mereka mendapatkan posisi yang baik tengah-tengah negara kami ini, mereka juga bisa menjadi sumber untuk kebaikan bagi masyarakat. Biarlah Injil-Mu dimenangkan, supaya setiap orang Tuhan memikirkan tentang kebaikan, karena kami semuanya tidak mendapat kekekalan di sini. Kami hanya akan mendapatkan kekekalan dalam Engkau Tuhan,
sehingga kami akan selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang menjadi kehidupan kami, yang terutama yang Tuhan sediakan, supaya setiap orang takut dan gentar terhadap Engkau Tuhan, sehingga kami senantiasa memikirkan yang terbaik untuk dikerjakan juga buat sesama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan, menguatkan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.